Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ustazah kelas 6. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Vina pada pembelajaran tema ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran tematik mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi ilmiah. Untuk memahami apa itu teks eksplanasi ilmiah, Ustazah akan membacakan sebuah teks dan teman-teman silahkan memperhatikan dengan seksama. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah antum bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah antum? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, setelah membaca dan memahami teks yang Ustazah bacakan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan pertama,
untuk paragraf yang pertama, yaitu apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, jawabannya adalah topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis adalah listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang antum ketahui tentang arus listrik? Nah, teman-teman bisa memikirkan jawabannya terlebih dahulu ya. Nah, jawabannya adalah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Oke teman-teman, bagaimana dengan jawaban antum? Nah teman-teman, teks yang kita pelajari tadi termasuk kepada teks eksplanasi ilmiah. Nah, apa sih teks eksplanasi dan teks eksplanasi ilmiah itu? Oke teman-teman, sekarang Ustazah akan menjelaskan teks tersebut. Silakan perhatikan ya teman-teman. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, sedangkan teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teman-teman, teks eksplanasi ini berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian teman-teman. Yang pertama, namanya persyaratan umum atau biasa disebut dengan pembukaan. Nah, pada persyaratan umum ini biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Yang kedua, namanya deretan penjelas atau isi. Nah, deretan penjelas atau isi ini berisi tentang penjelasan proses dari peristiwa yang terjadi, yang dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, yang ketiga, namanya penutup atau biasa disebut dengan kesimpulan. Nah, pada bagian penutup ini ada berisi kesimpulan atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Beranjak dari penemuan listrik, tahukah teman-teman bahwa penemuan teknologi baru memberi perubahan dan perkembangan pada kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa kepada arah modernisasi. Nah, penemuan tersebut memudahkan pekerjaan manusia. Tahukah teman-teman apa itu modernisasi dan apa akibatnya bagi perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia? Modernisasi adalah bentuk perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi mempengaruhi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, di antara modernisasi yang terjadi adalah modernisasi di bidang teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia, seperti komputer yang awalnya berukuran besar, kemudian berubah menjadi kecil sampai kepada laptop dan notebook. Kemudian yang kedua adalah modernisasi di bidang ekonomi. Contohnya adanya pasar tradisional menjadi pasar online seperti Shopee, Bukalapak, yang tujuannya untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera.
Dan yang ketiga adalah modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Contoh seperti adanya Google Classroom, e-learning, dan ruang guru yang tujuannya untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan. Nah, teman-teman, Ustazah ingin melihat seberapa paham sih antum dengan modernisasi ini. Nah, teman-teman, silahkan antum bandingkan kehidupan manusia sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Dan silahkan ditulis di buku latihan antum ya teman-teman. Oke teman-teman, seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang kita akan mempelajari mengenai interval nada. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Saat kita menyanyikan sebuah lagu, kita tentu akan memperhatikan tinggi dan rendah nada dari lagu tersebut. Jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain, nah itulah yang disebut dengan interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dengan notasi angka. Nah, apa itu notasi angka? Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan adalah angka 1 sampai dengan 7. 1 menunjukkan do, 2 menunjukkan re, 3 menunjukkan mi, 4 menunjukkan fa, 5 menunjukkan so, 6 menunjukkan la, 7 menunjukkan si, dan 1 kembali lagi ke do. Nah, sekarang kita akan melihat interval nada dari notasi angka berikut. Do ke re jaraknya 1, re ke mi jaraknya 1, mi ke fa jaraknya setengah, fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1, dan si ke do jaraknya setengah. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai teks eksplanasi ilmiah, interval nada, serta modernisasi. Oke teman-teman, semoga antum bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya pada hari ini. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Amin. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.